katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi puji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Sekali lagi katakan ku mau memuji-Mu. hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Saya minta untuk doa pembukaan, nanti Umaan tampil ke depan buat berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau sore hari ini kembali kami boleh ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kerinduan di dalam hati kami
untuk kami bersama-sama di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau pimpin ibadah kami. Biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami merasakan suasana sorga ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mempersiapkan hamba-hamba-Mu yang melayani. Baik yang memimpin pujian, yang bermain musik. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Bahkan kami semua yang datang Engkau sudah persiapkan untuk kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap muji Tuhan? Boleh silakan duduk, silakan duduk. Kita akan mulai kebaktian kita. Untuk lagu pertama kita angkat pujian Allah Bangkit. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yuk bangkit berdiri yuk sama-sama ya nyanyinya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Ya tepuk tangan di atas kepala yuk. bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yang mau bersaksi silahkan maju ke depan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebagai ucapan syukur saya, anak saya yang kena COVID, Sando, yang tinggal di Kalimantan Timur, sudah disembuhkan Tuhan. Haleluya. Besok dia akan berangkat dari Kalimantan. Mama, aku sedang off, jadi saya diizinkan oleh perusahaan untuk pulang, jadi istirahat. Jadi besok dia berangkat dari Kalimantan ke Bandung. Kesaksian yang kedua, maaf saudaraku, semoga ini menjadi dorongan juga bagi kita. Dari hari Senin sampai hari Jumat kita doa pagi, kami juga berusaha untuk menjalani itu, walaupun kadang-kadang ngantuk berat. Jadi kami setiap pagi berangkat dari rumah itu sekitar jam 4 lebih 10. Tentu bangun jam 3 lebih, gitu ya. Artinya memang berat, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Yang mau saya saksikan hari Kamis yang lalu, kami biasa berangkat jam 4 lebih 10. Kok agak rame ya? Di depan Cipendawa, saudaraku, ada 2 mobil tabrakan. Sekarang kaca-kaca masih banyak di sana. Padahal kejadian itu pada hari Kamis pagi. Yang mau saya saksikan, Tuhan melindungi kami. Saya imani itu. Artinya kejadian itu terjadi tidak lama kami baru tiba di tempat itu. Artinya terjadi kejadian itu kami masih di perjalanan. Tuhan melindungi umatnya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Saya juga ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya bersyukur memang Tuhan itu baik, saudara. Dia juga Maha Penyembuh, saudara ya. Seminggu kemarin, sebetulnya hari Minggu kemarin, saya itu udah resah ya. Walaupun istilahnya saya tahu Tuhan itu baik, Tuhan pasti menjaga, memelihara. Semua yang kita inginkan pasti Tuhan jawab. Apalagi istri saya ketika mendengar anaknya positif juga, dia menangis juga, saudara. Dia sebetulnya dari puskesmas ke Kopo, mau berangkat ke puskesmas Majalaya, selalu di swab. Dia mungkin udah ke-6 kali di swab. Jadi tiap ke puskesmas pasti swab dulu. Dia yakin kok badannya sehat gitu ya. Ketika dia mau berangkat ke Majalaya, pas tes 2 hari kemudian positif. Dia kaget juga. Dia nggak mau cerita. Mungkin takut kalau orang tuanya resah. Tapi istri saya nanyain, jadi kapan mau berangkat ke Majalaya? Rumah ada kabar buruk. Memang kabar apa ya? Ya jadi kena positif. Sepertinya apa ya? Kok Tuhan memberikan ini gitu. Tapi yang saya tahu Tuhan itu baik. Dia yang memulai, saya percaya itu. Dia yang memulai memberikan berkat yang luar biasa. Dia masuk ke kedokteran walaupun kita nggak memiliki uang apa-apa gitu ya, untuk masuk ke kedokteran itu kan mahal gitu. Tapi semua Tuhan jamin dan Tuhan pelihara serta bisa pendidikan yang gratis ya. Itu semua Tuhan rencanakan, saya yakin. Dan saya kalau pulang dari Sinar, lalu berdagang pagi, saya selalu berdoa, Tuhan, saya menagih janjimu. Karena kalau Engkau memulai, Engkau juga pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Karena saya tahu kalau Tuhan
memberikan jalan yang terbaik. Bagi setiap umatnya dia akan memberikan kebahagiaan, damai sejahtera. Itu yang saya janji, yang saya pegang dari janji Tuhan. Saya bersyukur ya, kalau kemarin udah di swab lagi dan negatif. Puji Tuhan, segala puji hanya bagi Tuhan. Dan tadi udah mau mulai berangkat sama temannya, udah bebas lagi sama temannya. Temannya juga udah nggak takut lagi kalau dia tercemar karena dia udah negatif. Itulah kemuliaan Tuhan. Dan saya juga bersyukur buat adiknya juga yang kemarin ranking 2 ternyata mungkin salah jumlah apa gimana. Ternyata pas dikasih piagam dia juga juara 1. Itu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat muring, buat bimbingannya. Segala puji hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi? Selamat sore, selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur sama Tuhan kalau sekarang keadaannya jadi terbalik-balik ya. Kalau positif itu jelek, yang bagus negatif. Tapi puji Tuhan kami sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kami sekeluarga udah di di swab segala macam R dan semuanya negatif. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menolong kami. Ya. Sebetulnya saya sampai tanya sama menantu saya kan dianggapnya positif katanya. Terus saya bilang, ini bisa salah nggak ukurannya? Ya, bisa salah, bisa enggak katanya. Soalnya saya nggak rasa pusing, nggak rasa batuk, nggak sakit leher, nggak sakit telinga juga nggak sakit. Kunaon orang jadi positif gitu. Segala pujian, hormat bagi Tuhan. Tadi istri saya, caleg saya, jangan lama-lama katanya bersaksinya, sebab kami mau memuji Tuhan. Jadi saya ingat OTG itu apa tuh, orang tanpa gejala. Kalau buat saya, oong tambah ganteng. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu bernaung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan.
Selamat sore saudara yang terkasih. Mau bersyukur sama Tuhan kalau hari ini saya boleh ditambahkan umurnya 1 tahun lagi. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Saksian yang kedua, akhir November kemarin, tepatnya tanggal 28, Tuhan boleh panggil ayah saya pulang ke rumah Bapak. Saya ingat ayah saya itu sakit jantung mulai dari tahun 2015. Kalau nggak salah, kejadiannya hampir sama kayak almarhum Om Yoyo gitu ya. Beliau waktu itu sakit jantung dan papa juga waktu itu lagi, inget banget, lagi bulan April 2015 ada acara waktu itu peringatan ulang tahun gitu, Kineret. Papa saya harus dibawa ke rumah sakit karena beliau serangan jantung. Tapi puji Tuhan di situ papa masih dikasih kesempatan kedua karena sebelumnya Papa adalah orang yang ke gerejanya setahun sekali, hari Natal aja kali ya, 2 kalinya kalau Paskah gitu. Tahun 2015 Papa sakit jantung, koma selama 3-4 hari, terus pasang ring, dari situ dia boleh berubah gitu ya. Tuhan masih kasih kesempatan Papa berubah, beliau jadi rajin ibadah, beliau berhenti merokok, berhenti makan, kalau orang Batak sih suka makan saksang, pokoknya yang daging-daging kayak gitu. Daging-daging dia kurangin, semua digoreng-gorengan, pokoknya Papa taat sampai akhirnya tanggal 28 November kemarin Papa dipanggil Tuhan, benar-benar dipanggil Tuhan. Beliau meninggal karena henti jantung dan ternyata Papa suspek COVID. Waktu saya tahu beritanya Papa suspek COVID dan meninggal, jujur saya nggak nangis sama sekali karena saya terlalu kaget gitu ya. Doa saya sama Tuhan waktu Papa meninggal, Tuhan kalau boleh, logikanya ya, saya jurusan matematika kebetulan, saya kebanyakan mikir gitu ya. Logikanya kalau Papa meninggal dibilang suspek COVID, otomatis pasti satu keluarga itu harusnya kena gitu ya. Dan ternyata benar aja, beberapa hari kemudian, Papa dimakamkan secara secara COVID, pemakaman COVID, langsung di hari H, dan itu Tuhan lancarkan, saya bersyukur dan Tuhan kasih kekuatan untuk mama saya dan adik saya. Beberapa hari kemudian kami swab gitu ya, ke Jakarta sama di Cianjur dan dua-duanya hasilnya kami positif sekeluarga gitu ya. Itu awal bulan Desember. Bulan Desember kami dikatakan positif. Doa saya satu sama Tuhan, Tuhan tolong jangan panggil mama saya gitu ya, karena kondisinya saya masih kuliah, adik saya masih kuliah, saya nggak punya pekerjaan, saya nggak pakai beasiswa kuliahnya, uang kuliah saya lumayan gitu ya. Tuhan tolong jangan panggil mama saya, karena Vera sama adik Vera masih butuh orang tua, kata-kata gitu ya. Akhirnya kami pergi ke rumah sakit untuk minta dirawat gitu ya, karena mama tuh kebetulan hasilnya positif dan beliau itu tipes, ada gejala tipesnya dan sakit mah gitu. Akhirnya itu berkat kemurahan Tuhan, sebenarnya rumah sakit di Cianjur ini tuh penuh banget, penuh, Cipanas juga penuh. Nah, berkat kemurahan Tuhan, Tuhan kasih kamar buat kami sekeluarga. Saya 2 minggu dirawat di rumah sakit Cianjur, dan pada swab yang ketiga kali, puji Tuhan kami semua langsung negatif. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Di pertengahan Desember itu kami boleh negatif, kami boleh pulang dan merayakan Natal di rumah. Karena doa saya, Tuhan kalau boleh kita Natalan di rumah lah, jangan di rumah sakit gitu ya. Kita boleh Natalan di rumah, dan karena itu juga 1 bulan saya tidak mengerjakan skripsi saya adalah mahasiswa tingkat akhir. Di bulan Desember saya benar-benar nggak ngerjain skripsi karena tiap saya bengong, sedikit aja saya bengong, di otak saya adalah Papa. Kayak kalau gini. Kebayangkan ya, kayak coba kalau Papa waktu itu dibawa ke Jakarta dulu, mungkin selamat kayak gitu. Karena biasanya selama ini Papa berobatnya di Rumah Sakit Harapan Kita gitu ya di Jakarta. Jadi otak saya waktu itu nggak bisa mikir gitu, nggak bisa ngerjain skripsi pokoknya.
Dan benar aja, saya nggak beres di akhir Desember itu. Padahal salah satu permintaan papa adalah beliau selalu nanya, kakak bisa nggak tahun ini selesai? Kakak bisa nggak tahun ini sidang? Beliau selalu ngomong kayak gitu. Di bulan Januari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan beri Vera kesempatan satu kali lagi untuk mengerjakan skripsi supaya Vera nggak bayar uang kuliah. Karena Februari itu udah masuk semesteran baru gitu ya. Saya berdoa Tuhan kasih kesempatan Vera satu kali lagi. Selama sebulan saya ngerjain skripsi saya. Dan puji Tuhan, akhir Januari Tuhan kasih kesempatan ada ujian sidang terakhir di semester itu. Dan saya boleh menyelesaikan studi saya di akhir Januari kemarin. Puji Tuhan, itu semua berkat kemurahan Tuhan, Tuhan yang mampukan. Saya juga berdoa supaya orang tua di sini boleh selalu sehat. Pun kalau misalnya sampai terkena COVID, jangan sampai menyerah aja. Saya tahu dulu zaman saya belum ada obat vaksin kan belum nyampe di Indonesia waktu tahun 2020. Emang nggak ada, ini semua cuman karena kemurahan Tuhan kalau saya dan keluarga saya boleh sembuh. Dan kalau nanti kita suatu saat amit-amit ada yang kena, jangan menyerah aja. Tuhan pasti tolong. Sekian kesaksian saya, semoga jadi berkat. Puji Tuhan, banyak yang COVID ya, banyak yang disembuhin. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, saya rindu nyanyikan satu pujian. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang tadi diangkat, dinyanyiin Moong, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam tanganmu. di bawah kepas sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagaikan Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu kita angkat pujian sebab Kau besar.
agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, ku menyembah. Segala puji dan syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Sekali lagi katakan segala pujian syukur bagi-Mu. segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu.
Untuk doa firman Tuhan, saya minta dengan hormat Om Oong maju ke depan untuk berdoa. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur di atas segala-galanya. Engkaulah yang baik, yang terbaik. Segala hormat pujian hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan Engkau punya. Segala kebaikan Engkau punya, sebablah Engkau kebaikan itu sendiri. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, menyaksikan cinta kemurahan-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Allah yang memberikan pengetahuan yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau sudah menyiapkan hamba-Mu menjadi alat kebenaran di dalam tangan-Mu, dan berikan kepada kami hati yang baik, tanah yang lembut untuk kami ditaburi firman Allah, dan firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah-buah yang memuliakan nama-Mu. Engkau sudah memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat persilakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita semua kuat, kita semua sehat oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih saya untuk Ibu Gembala kita yang sore hari ini memberikan saya kesempatan untuk melayani jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tema besar kita bulan ini adalah soal penuaian. Alat penampi sudah ada di tangan. Matius 3 ayat 12. Matius pasal 3 ayat 12 saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alat penampi sudah di tangannya, di tangan Yesus Kristus maksudnya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Kalau bicara soal penampi, pengayakan, kita tidak akan lepas dari kehidupan seorang petani. Kita tidak akan lepas dari ladang. Kita tidak akan lepas dari benih. Kita tidak akan lepas dari menabur. Kita tidak akan lepas dari menuai. Kemudian menjemur. Kemudian ada pengirikan, ada penampian. Dibawa ke lumbung. Kemudian dibikin jadi tepung, baru kemudian jadi roti. Ya, itu adalah satu proses panjang yang dilakukan oleh seorang petani yang baik, seorang petani yang rajin, seorang petani yang tidak pernah merasa lelah. Kenapa? Karena dia hidup dari situ, dia hidup dari pertanian, dia hidup dari hasil apa yang dia sudah tabur. Proses pertama seorang petani yang rajin, yang baik itu adalah proses yang paling panjang, yang paling berat. Kenapa? Sebelum dia menuai, dia akan membajak, dia punya sawah atau dia punya ladang. Ini membutuhkan tenaga yang luar biasa. Kenapa? Tanah itu keras. Untuk ditanami, tanah itu harus digemburkan dulu. Dia bisa pakai kerbau, keledai, atau dia bisa pakai tenaganya sendiri, pakai cangkul gitu loh. Dia bisa kerja dari pagi sampai sore. Dalam keadaan panas terik matahari. Dia bisa kerja dari pagi sampai sore dalam keadaan hujan. Oleh sebab itu, penampilan fisik seorang petani biasanya kurang menarik ya. Iya kan ya? Hitam, hidung, kasar. Semuanya kasar gitu loh. Tangannya kasar, beda dengan guru. Beda dengan pegawai. Beda dengan hamba Tuhan. Ya, kenapa? Petani itu harus berjuang. Kemudian setelah dia membajak sawahnya dengan tangannya sendiri atau melalui binatang, dia akan memilih benih yang akan ditanam. Seorang petani yang baik, dia tidak akan sembarangan ambil benih, comot benih, langsung ditaburkan. Tidak. Petani ini akan memilih-milih gandum yang paling baik.
Padi yang paling baik, yang nomor 1, yang kualitasnya hebat, itu yang dia ambil, dia pilih, kemudian dia akan tabur gitu loh. Dia akan tabur, dia tidak akan sembarangan. Kenapa? Kalau dia sembarangan mengambil benih, bisa-bisa benih yang dia tabur itu tidak bertumbuh. Kenapa? Busuk. Busuk tidak akan bertumbuh sama sekali. Setelah benih itu ditabur, benih itu mulai tumbuh. Petani ini harus menyiram, harus memberi pupuk. Kalau musim panas setiap hari dia siram, dia kasih pupuk. Biar apa? Tumbuhan itu, benih itu bisa bertumbuh. Kemudian benih itu harus dirawat, dicabut segala rumput yang liar. Kemudian ada buahnya. Waktu dia lihat buahnya sudah mulai tumbuh, hatinya mulai senang. Kerjaan saya mulai berhasil. Waktu buahnya sudah muncul, waktu matang, ini yang ditunggu-tunggu seorang petani. Dia akan bersuka cita. Kenapa? Apa itu? Gandumnya sudah matang dan sekarang dia akan menuai gandum itu. Saya bilang sekali lagi, ini adalah waktu, saat yang sangat dinanti-nantikan oleh seorang petani. Hasilnya berjeri lelah, berkeringat, sekarang sudah ada. Dia mau panen. Setelah panen, dia akan bawa padi itu, gandum itu, ke tempat pengirikan. Biasanya di zaman dahulu, di zaman Israel, pengirikan itu ada di tempat yang tinggi. Pengirikan itu lebih luas gitu loh. Kenapa? Biar ada matahari di sana. Kenapa? Agak luas, agak di atas. Biar ada angin yang datang di sana. Kenapa? Waktu petani itu menuai, dia akan taruh hasil tuaiannya di situ. Dia akan memisahkan gandum dan batang daripada jerami itu. Caranya apa? Petani ini akan ambil kayu, dia pukul-pukul. Itu gandum sampai jatuh, atau dia akan ambil binatang, misalnya kuda, untuk menginjak-injak gandum itu. Setelah gandum itu pisah dari tangkainya, tiba saatnya dia jemur itu padi. Makanya perlu tempat yang luas, perlu tempat yang ada matahari. Dijemur supaya apa? Supaya kering. Setelah dia kering, baru kemudian ditampi. Ini proses yang luar biasa nih tampi. Yang sangat menentukan. Penampiannya apa? Di ladang. Di tempat pengerikan. Yang begitu, yang luas ada di tempat yang di atas, ada angin di sana. Seorang petani akan memakai garpu, akan memakai sekop. Dia akan lempar jauh-jauh ke atas gandum itu. Waktu ada angin, sekam yang tidak berguna akan dibawa oleh angin itu jauh. Semakin keras angin, semakin jauh sekam itu, jerami itu akan diterbangkan. Sedangkan gandum yang baik, gandum yang berisi, gandum yang berbobot akan jatuh ke bawah. Setelah jatuh, dipungut oleh petani, dibawa ke lumbung. Setelah dibawa ke lumbung, kalau diperlukan, digiling dulu, dijadikan tepung. Pada waktu mau makan, mereka tinggal ambil tepung, dibikin roti. Karena waktu itu roti adalah makanan pokok. Baru kemudian siap dihidangkan. Ada proses yang begitu panjang. Yang dilakukan oleh petani, sehingga dia mendapatkan hasil yang baik. Saya tadi bilang, petani itu menabur sesuai dengan keadaan tanah itu. Waktu panen, hasil panen itu sesuai dengan hasil taburan dari petani itu. Kalau dia tabur gandum, dia akan tuai gandum. Kalau dia tabur padi, dia akan tabur padi. Tidak mungkin dia tabur kelapa, manen kelapa atau manen cengkeh. Tidak mungkin, tidak akan terjadi. Semakin banyak yang dia tabur, semakin banyak yang dia akan panen. Dan saya mau berkata bahwa gereja ini adalah tempat pengirikan. Tuhan sedang mengirik kita di gereja ini. Oleh sebab itu, menaburlah yang baik. Hukum tabur tuai itu berlaku. Banyak menabur, banyak menuai. Saya bilang di sekolah Alkitab, siswa-siswi SAC, sekolah Alkitab Cianjur adalah ladang paling subur untuk menabur.
Ladang paling subur untuk menabur apa? Menabur air mata, menabur doa, menabur puasa, menabur penyerahan kepada Tuhan. Nanti waktu keluar dari SAC, di pelayanan nanti akan menuai hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya percaya tempat ini adalah pengirikan yang firman Tuhan berkata sedang dibersihkan oleh Tuhan. Kenapa? Ini adalah ladang kita. Tuhan menempatkan anak-anak Tuhan di Cianjur, yang ada di Jakarta, dimanapun yang sedang menonton kebaktian ini, di mana Tuhan tempatkan engkau, Tuhan sedang menaruh engkau untuk diirik. Apa yang ditabur itu yang dituai. Semenabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Berapa banyak taburan kita akan menentukan berapa banyak tuaian kita. Dan saya percaya jemaat GPD Cianjur adalah jemaat yang sedang menuai, menabur. Menabur sambil menuai. Menabur kesetiaan. Menabur kesetiaan, haleluya. Menabur doa tadi jam 4 kurang. Sudah bangun, sedang menabur. Dan ada satu waktu kita akan menuai hasilnya. Haleluya. Puji Tuhan, dilempar loh ke atas loh. Itu gandumnya. Semakin besar angin, yang tidak berguna akan terbang. Yang baik, yang jatuh akan terkumpul. Itu yang berbobot loh. Angin sedang berhembus di Cianjur. Angin sedang berhembus di seluruh dunia. Anak-anak Tuhan yang baik, engkau akan jatuh di ladangnya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang kosong, yang tidak berisi, sedang diuji oleh angin. Angin itu datang, bisa-bisa kita terbang. Makanya kita suka bilang, mana ya jemaat ini yang 10 tahun lalu setia, kok nggak ada sekarang ya? Mana ya guru sekolah minggu yang 5 tahun yang lalu ngajar sekolah minggu sekarang nggak ada? Oh, dia sudah dibawa terbang oleh angin. Amin. Haleluya. Sedang dibawa terbang oleh angin dan sudah tidak tahu di mana dia berada. Yang tinggal saat ini di gereja kita, yang bertahan dalam Tuhan adalah gandum-gandum yang berbobot, adalah gandum-gandum yang berisi. Gandum yang berisi itu nanti akan berguna bagi keluarga itu dan bagi orang lain. Kalau ada keluarga yang kekurangan, saya punya gandum di lumbung. Saya punya terigu gandum. Saya bisa bagi itu. Bisa bagi gandum itu kepada orang yang lapar. Oleh sebab itu gandum itu selalu bicara kebaikan kita. Anak Tuhan, kumpul gandum sebanyak-banyaknya. Selama kita ada di Cianjur, selama kita masih hidup, kumpul firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Haleluya. Dia akan rugi kebaktian 3 kali 1 minggu. 4 kali kalau ada kaum pria, 4 kali kalau ada kaum wanita. Nggak akan rugi. Coba tanya satu-satu. Ibu Guning rugi nggak kebaktian? Beruntung. Kalau ditanya satu persatu, tidak ada satupun jemaat yang ada pada sore hari ini akan bilang rugi waktu dia ada dalam Tuhan. Kumpul gandum banyak-banyak. Supaya kita bisa makan. Ada satu waktu firman Tuhan berkata, ada kelaparan yang akan terjadi. Kelaparan bukan soal makan, soal minum. Tetapi lapar terhadap firman Tuhan. Haleluya. Jemaat GPD Cianjur, kita punya firman yang banyak. Kita punya gandum yang banyak. Kita bisa bagi itu kepada orang-orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tadi pendeta Revi Awandatu khotbah ambil Galatia berkata begini. Kita harus berbuat baik. Tetapi lebih bagus, lebih baik kalau kita berbuat baik kepada saudara-saudara seiman. Haleluya. Kepada saudara seiman. Bikin kebaikan kepada siapa saja. Tetapi lebih bagus kalau kepada saudara seiman. Waktu siang-siang, saya mau siap-siap ke gereja, saya buka WA, ada yang WA. Om Ruben tadi kan pendeta Revi Awandatu khotbah. Berbuat baiklah pertama-tama kepada saudara seiman. Maaf ya, saya tidak mengalami itu.
Halo? Dia bilang begitu loh. Saya tidak mengalami itu. Saya mengalami kesusahan. Saya mengalami kesulitan. Tetapi saudara seiman tidak ada yang tolong saya. Hah? Saya mau jawab apa ya? Ternyata firman Tuhan tadi pagi itu jadi rema bagi dia. Sampai dia pikir, saya mengalami kesulitan. Tapi saudara seiman saya, tidak ada yang peduli dengan saya. Kalau saya mau, saya bisa proposal kepada orang-orang dunia. Dan mereka mau bantu saya. Tapi saya tidak lakukan itu. Ini pukulan telak bagi jemaat GPD Cianjur. Menolong orang seiman aja susah, apalagi menolong yang bukan seiman. Menolong teman duduk kita di gereja kita sulit, apalagi menolong orang yang di jalan sana. Kita tidak bisa memberi gandum bagi orang yang lain. Kita tidak bisa memberi pertolongan orang yang lagi lapar. Proses tampian itu proses yang menentukan. Kenapa? Penampian itu memisahkan gandum yang baik dengan jelai yang tidak baik. Sekali lagi, sedang memisahkan. Dan Tuhan sedang bekerja di banyak-banyak tempat. Sedang memisahkan mana gandum yang berbobot dan mana jelai yang tidak ada isinya. Yang berbobot, yang gandum akan tetap tinggal dalam rumah Tuhan. Tetapi yang jelai yang tidak baik akan diterbangkan oleh angin. Angin pelajaran palsu. Ya kan sekarang banyak pelajaran palsu. Banyak pendeta TikTok sekarang. Khotbah 1 menit. Hebat-hebat. Dan kan kalian suka. Saya nggak suka. Saya mau dengar gembala khotbah. Saya mau dengar hamba Tuhan yang saya kenal khotbah. Bukan pendeta TikTok. Saya tidak tahu dia penjahit atau penjahat. Saya tidak tahu siapa orang itu. Tapi dia bicara begitu berapi-api. Begitu bagus dengan kata-kata yang indah. 1 menit. Banyak pendeta. Bukan hamba Tuhan loh ya. Banyak pendeta yang khotbah Facebook. Saya nggak mau dengar. Saya mau dengar hamba-hamba Tuhan yang saya kenal. Yang punya kualitas. Yang saya tahu. Sekolah Alkitab. Apakah jemaat meragukan hamba-hamba Tuhan yang khotbah di GPD Cianjur? Halo, begini-begini saya murid pendeta Y.E. Awondatu. Jelek-jelek, saya muridnya Om Yoyo loh. Jelek-jelek begini saya muridnya pendeta Ahamande. Jelek-jelek begini saya muridnya Tante Leni Mande. Muridnya pendeta MPH Bolang. Muridnya pendeta Karunia Jaya. Muridnya Om Victor Malino. Muridnya Opa Broadland. Oma Broadland. Saya muridnya Om Kastanya. Saya muridnya Om Tom Rungkat. Saya muridnya pendeta Melani Awondatu. Waktu angkatan saya masih sempat ngajar. Apa saudara ragu dengan orang-orang yang saya sebut tadi? Halo? Halo? Gak usah ragu. Ini dari SAC ini loh. Sedikit-dikitnya kami punya urapan panduan karakter guru-guru yang mengajar di SAC. Haleluya. Haleluya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Perjanjian Lama dituliskan di sana tentang bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, Keluaran pasal 12 ayat 37. Keluaran pasal 12 ayat 37 dicatat di sana bahwa waktu orang Israel keluar dari Ramses ke Sukot, ada kira-kira yang keluar itu 600.000 laki-laki loh. 600.000 belum hitung anak-anak, belum hitung perempuan. Jadi para ahli teologi memperkirakan ada 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dipimpin oleh Musa. Banyak 2 juta itu loh. Tetapi yang terjadi apa? Yang nyampe ke Kanaan cuma 2 orang. Cuma Yosua dan Kaleb saja. Sedangkan yang keluar dari tanah Mesir itu ada 2 juta. Di mana yang lain? Sama-sama dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah. Keluar dari Mesir menuju Kanaan. Sama-sama melihat Musa membelah Laut Kulsum.
Sama-sama melihat ada tiang awan, ada tiang api. Sama-sama makan daging dari burung puyuh. Sama-sama makan roti mana. Tetapi kenapa 2 juta orang yang keluar, cuma 2 orang yang nyampe ke Kanaan? Ternyata di padang gurun adalah tempat pengirikan. Di padang gurun Tuhan mengirik orang Israel. Waktu dilempar ke atas, yang bagus cuma 2 gandum yang jatuh. Yang 2 juta, yang hampir 2 juta, 1.900.998 terbang oleh angin. Bayangkan dari 2 juta itu, yang ditapis, yang ditampi, cuman ada 2 orang. Saya berdoa sebanyak ini yang Tuhan panggil kita di Cianjur, sebanyak ini juga yang nanti akan lolos dalam penampian. Haleluya. Tidak ada yang nanti diterbangkan oleh angin. Semua jadi gandum yang baik. Haleluya. Kenapa ya itu? Orang Israel yang keluar dari Mesir ada 2 juta. Yang masuk tanah Kanaan cuma 2 orang. Cuman Yosua dan Kaleb. 1. Orang Israel hidupnya bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Saudara lihat kan? Tadi saya bilang mereka melihat Musa membelah laut Kulsum. Mereka lewat. Siang-siang mereka kepanasan. Tuhan kirim tiang awan. Malam-malam mereka kedinginan. Tuhan kirim tiang api. Mereka pingin daging. Tuhan kasih burung puyuh. Mau roti Tuhan kirim mana? Kurang apa orang Israel? Satu hari di dalam Keluaran 15 ayat 22. Orang Israel kehausan. Sudah 3 hari mereka tidak minum. Maka mereka datanglah kepada Musa. Dan marah-marah. Musa, sudah 3 hari kami tidak minum. Nggak ada air di situ. Ada air di situ tapi pahit. Dan Alkitab bilang orang Israel bersungut-sungut. Mereka marah, mereka demo loh. Demo, tahu demo? Teriak-teriak. Musa, kami tidak ada minum 3 hari loh itu. Tuhan bilang sama Musa, ambil itu kayu, lempar ke air itu dia. Waktu Musa melempar air itu, air yang tadi pahit jadi manis. Mereka bisa minum. Stop, mereka tidak bersungut-sungut. Tapi beberapa waktu kemudian, di dalam Keluar 16 ayat 2, mereka bilang, tuh Musa, kenapa kamu pimpin kami keluar dari Mesir? Di Mesir ada makanan banyak. Di Mesir ada bawang merah, ada bawang putih. Kami di sini kamu membunuh, kamu mematiin kami di sini. Kamu mau kubur kami di sini. Di Mesir ada banyak kuburan. Kami pengen roti. Musa minta sama Tuhan. Datang roti. Kami minta daging. Datang burung puyuh. Tinggal ditangkap-tangkap, dimasak. Tinggal dipungut-pungut itu mana? Dimasak. Tidak berjerih payah. Tapi orang Israel bersungut-sungut. Satu hari tiba di masak. Nggak ada air. Mereka marah. Musa, tidak ada air. Kenapa kamu bawa kami di sini? Tuhan bilang sama Musa, ambil tongkatmu. Pukul itu gunung batu. Tongkat yang sama yang dipakai oleh Musa untuk membelah laut Kulsum. Waktu tongkat itu dipukul kepada gunung batu itu mengeluarkan air. Mereka minum sepuas-puasnya. Tetapi terus orang Israel bersungut-sungut. Orang Israel tidak tahu berterima kasih. Tidak mensyukuri berkat Tuhan. Tidak tahu terima kasih banget orang ini loh. Tidak tahu diri, tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Apakah kita bersungut-sungut hari ini? Nih, hari ini banyak orang Kristen yang tidak bisa kebaktian. Hari ini di Mamuju dan Majene orang Kristen kebaktian di tenda. Kita full AC. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Haleluya. Haleluya. Tidak ada alasan bagi kita untuk marah-marah. Tadi kan sudah makan, sudah 2 kali makan kan? Masih ada sisa makanan Imlek kan? Orang lain belum makan loh hari ini. Tidak alasan untuk bersungut-sungut. Kami hari Jumat juga merayakan Imlek. Tapi mak ngajar. Tiba-tiba dapat kiriman.
dapat kiriman mie untuk siswa-siswi untuk staf, kiriman jeruk, kiriman ikan, kiriman apa lagi? Puyung hai, makan kenyang kami. Kepala sekolah kami mengirimkan kami makanan, kami menikmati Imlek juga. Tetapi di tempat lain nggak ada. Mereka tidak bisa menikmati. Apa jemaat GPD Cianjur tidak bersyukur? Masih bisa makan babi hong. Sampai busuk karena tidak dibagi. Sampai belalap di lemari karena tidak dibagi. Orang lain nggak bisa. Orang lain usaha mereka bangkrut. Jemaat di sini diberkati Tuhan. Tidak ada alasan untuk bersungut-sungut. Haleluya. Haleluya. Oh, ternyata orang Israel waktu diayak, waktu ditampi, terbang mereka. Kenapa? Bersungut-sungut. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mensyukuri apa yang sudah ada. Pantas di padang gurun, tempat pengirikannya Tuhan. Mereka dibawa oleh angin, tidak tahu kemana. Mati loh. Cuma ada 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan. Setelah mereka bersungut-sungut, apalagi yang membuat mereka tidak masuk ke tanah Kanaan? Yang 1 juta sekian itu. Yang kedua, mengata-ngatai hamba Tuhan. Mengata-ngatai pemimpin. Di sini gak ada. Gak ada. Coba kita baca dulu. Bilangan 14. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 4. Dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Selain bersungut-sungut, mereka mengata-ngatai hamba Tuhan. Mengata-ngatai pemimpin. Lalu segenap seluruh umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Menangis bukan karena ingat cinta Tuhan. Karena mau berontak. Karena mau melawan Musa. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Atau di padang gurun ini. Ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Mereka lupa bahwa Musa adalah pemimpin yang Tuhan pilih langsung. Yang ditetapkan oleh Tuhan langsung, mereka tahu. Musa itu disertai oleh Tuhan dengan mujizat. Mereka tahu, mereka lihat itu. Mereka tahu bahwa tugas Musa adalah memimpin orang Israel keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan. Di Mesir mereka itu orang budak, hamba. Tapi waktu ada di padang gurun mereka bilang, ayo kita cari pemimpin untuk membawa kita kembali pulang ke Mesir. Bertolak belakang loh. Tuhan tugaskan Musa untuk membawa mereka ke Kanaan. Sekarang mereka bilang, ambil pemimpin baru yang akan membawa kita kembali pulang ke Mesir. Aduh, sudah dibebaskan oleh Tuhan loh. Oleh darah Paskah anak domba. Mereka dikeluarkan dari Mesir. Sekarang mereka bilang, cari pemimpin. Biar dia pimpin kita kembali ke Mesir. Mau jadi budak lagi. Mau jadi apa lagi? Mau jadi orang jajahan lagi. Saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari dosa. Dari perhambaan. Tuhan sudah lepaskan kita. Jangan lagi tengok ke belakang. Jangan lagi lihat Mesir. Dan bilang, ayo cari pemimpin. Alkitab lain berkata begini. Siapa yang mengangkat kamu Musa jadi pemimpin kami? Aduh, Musa ditunjuk-tunjuk begini. Musa diteriak-teriakin. Siapa yang angkat kamu jadi pemimpin bagi kami? Siapa yang angkat kamu jadi gembala kami? Siapa yang angkat kamu jadi pengkhotbah bagi kami? Ya Tuhan. Siapa yang angkat kamu jadi pemimpin?
Membawa kami keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan. Siapa mereka? Sambil teriak-teriak loh. Kayak orang kerasukan. Mau cari pemimpin, tapi mundur balik belakang. Cari pemimpin yang punya visi ke depan. Haleluya. Bukan balik ke belakang. Untung tidak ada jemaat GPD Cianjur, jemaat AMS Jakarta, dimanapun juga yang bilang, siapa yang angkat ibu gembala kita jadi gembala ya? Kalau bilang begitu, ini lihat, baca selanjutnya. Tuhan marah. Tuhan marah dan banyak orang Israel yang dibunuh oleh Tuhan. Kenapa? Mengata-ngatai hamba Tuhan. Memberontak terhadap hamba Tuhan. Di sini baik-baik. Haleluya. Baik-baik di sini loh. Yang kedua, yang mengata-ngatai hamba Tuhan. Yang kedua, kita buka di dalam Bilangan 12 ayat 1. Bilangan pasal 12 ayat 1. Miriam serta Harun, ini kakak-kakak Musa loh, saudara Musa. Mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan pentaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kami juga ia berfirman? Nih kakak-kakaknya bilang begini. Emang cuma Musa yang dipakai Tuhan? Emang cuma Musa yang dipakai Tuhan untuk berfirman? Kita juga dipanggil Tuhan. Kita juga dipakai Tuhan. Dan itu kedengaran oleh adik mereka. Saudara, betapa sakitnya orang. Musa waktu dengar saudaranya sendiri ngomong begitu. Bukan cuma dia yang dipakai Tuhan. Saya juga yang dipakai Tuhan. Mengata-ngatain. Waktu mereka bilang begitu, Musa berdoa. Dan Alkitab bilang, Tuhan marah. Tuhan datang turun dan berfirman. Siapa yang aku angkat jadi nabi, aku akan berbicara lewat mimpi. Aku akan berfirman. Nanti ya, tunggu, saya akan hukum. Betul. Miriam kakaknya Musa, dia kan tahu. Orang Musa waktu kecil, waktu mau dibunuh oleh Firaun, anak laki-laki yang lahir, dia yang sembunyikan Musa di pinggir sungai Nil. Musa dan Harun. Harun sendiri lihat. Waktu Musa dengan orang Mesir, tukang sihir. Waktu orang tukang sihir Mesir lempar itu tongkat, jadi ular. Kemudian Musa juga lempar tongkatnya Musa. Musa itu jadi ular. Tongkat itu jadi ular. Kemudian tongkat ularnya Musa menelan ularnya tukang-tukang sihir. Itu dilihat oleh Harun loh. Sekarang dia bilang begitu sama saudaranya. Tuhan bukan cuma pakai kamu, Tuhan juga pakai kami. Mengata-ngatai hamba Tuhan. Dan Tuhan marah. Waktu Miriam keluarkan tangannya, kena kusta. Kena kusta. Kena murka Allah. Kenapa? Dia tidak berzina. Dia tidak membunuh. Dia tidak mencuri. Miriam dan Harun mengata-ngatai hamba Tuhan. Saya kan bisa jadi gembala. Saya kan bisa jadi pengkhotbah. Bukan cuma dia. Tuhan juga berfirman. Sudah diangkat Tuhan belum? Sudah ditentukan oleh Tuhan belum? Tuhan murka gara-gara ini sama-sama hamba Tuhan. Yang mengata-ngatai Musa. Kena kusta. Di sini tidak ada. Nggak mungkin di sini ada yang mau mengata-ngatai hamba Tuhan. Nggak mungkin. Di sini kan bagar-bagar, baik-baik. Di sini sangat semua gandum yang berisi. Oh, ternyata orang Israel ada di pengirikan, di padang gurun, dilempar oleh Allah. Cuma 2 yang lolos. Kenapa? Diterbangkan oleh angin. Kenapa? Mengata-ngatai hamba Tuhan. Sebelum Om Yoyo meninggal di Jawa Barat termasuk di Indonesia, pendeta-pendeta suka begini. Saya nggak tahu apa pertama kali begitu ya. Di Facebook semua bikin foto, taruh begini. Saya cari tahu maksudnya apa itu. Oh, ini ajaran Om Yoyo. Diam katanya hamba Tuhan.
Jangan protes. Dan itu kan viral di Facebook. Gaya begini hamba Tuhan. Oh ini gaya Om Yoyo. Diam. Jangan protes. Jangan mengeluh. Jangan omong. Jangan bicara. Jangan bersungut-sungut. Diam saja. Gak usah protes. Gak usah mengata-ngatai hamba Tuhan. Walaupun memang hamba Tuhan itu manusia. Tapi bukan untuk dikata-katain. Bukan tempat untuk memberontak. Mereka tidak sampai ke Kanaan. Kenapa? Waktu ditampi di bawah angin. Cuman tinggal 2. Kenapa? Mengata-ngatai hamba Tuhan. Dalam perjanjian baru, ada cerita Tuhan Yesus memilih 12 murid. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 2. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 2. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini luar biasa loh. Murid-murid dipanggil oleh Tuhan, diberikan kuasa. Untuk apa katanya? Mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Ayat 3. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Ayat 4. Simon orang Selos, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. 12 murid yang dipanggil oleh Tuhan, diberikan kuasa. Mereka tumpang tangan orang kerasukan, setan pergi. Yang sakit disembuhkan, termasuk Yudas di situ. Satu ayat lagi dulu. Lukas 9 ayat 2. Lukas 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka, murid-murid ini, untuk memberitakan kerajaan Allah. Mereka menginjil 12 orang ini loh, termasuk Yudas. Dan untuk menyembuhkan orang. Ayat 3. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. 4. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Mereka dilengkapi. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. 12 murid. Sama-sama dipanggil oleh Tuhan 12 orang ini. Mereka juga melakukan mujizat. Murid-murid ini termasuk Yudas itu. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka yang bagi-bagi. Termasuk Yudas. Dia yang bagi-bagi roti. Dia kasih kepada orang-orang yang lagi duduk. Yudas loh. Dia paling rajin. Waktu Yesus khotbah di bukit. Yudas juga ada di situ. Tetapi coba kita lihat akhir hidup Yudas bagaimana. Yudas jadi pengkhianat. Yudas itu sepatu guru murid kepercayaan Yesus. Kenapa? Yudas itu diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi bendahara. Berarti kan dia dipercaya. Tetapi ujung-ujungnya Yudas menjual Tuhan Yesus. 12 murid dipanggil oleh Tuhan. Diberikan kuasa yang sama. Waktu ditampi di ladang Tuhan. Waktu dinaikkan ke atas. 1 terbang. 11 tinggal. Yang 11 gandum. Yang 1 jelai. Yudas. 12 orang. Dari mulut Yesus langsung menyebut nama. Yudas, ikut aku. Dia ikut. Dia bikin mujizat. Tapi waktu berjalan. Ada proses yang merubah Yudas. Dia menjadi seorang pengkhianat. Dan Alkitab selanjutnya berkata, akhir hidupnya Yudas mati bunuh diri. Matius 27 ayat 1-5. Bunuh diri. Kenapa? Ringan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hidup itu pilihan. Sekarang mau jadi gandum atau mau jadi jelai? Haleluya. Mau jadi gandum atau mau jadi jelai? Gandum akan diterbangkan oleh angin. Jelai diterbangkan oleh angin. Gandum akan jatuh, ditaruh di lumbung, dibikin tepung, dibikin makanan. Kita akan memberkati banyak orang.
Amin, haleluya. Sekolah Alkitab telah memberkati banyak-banyak orang. Sudah banyak anak-anak SAT yang memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kita harus jadi roti hidup yang berasal dari gandum. Kalau kita menjadi roti hidup, akan banyak orang kenal Tuhan. Akan banyak orang diselamatkan. Ada banyak orang yang lapar akan dikenyangkan. Kita menjadi gandum. Dan waktu ada penuaian, ada pengirikan, ada pengayakan, kita disimpan di lumbungnya Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya. Setia-setialah, setia sampai mati. Amin, Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Amin, puji Tuhan. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Amin. Setia-setialah, setia. Singer semakin ke depan. Setia-setialah, haleluya, puji Tuhan, amin, amin Tuhan. Setia-setialah, haleluya, setia sampai mati. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Glory, glory. Setia sampai mati. Apakah balasanmu? Glory Tuhan. Haleluya. Setia. Amin, amin, amin. Haleluya. Setia-setialah, setia sampai. Dengan hormat nanti Bapak Lukas maju ke depan untuk berdoa. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Denny Markus. Setia-setialah, setia sampai mati. Sampai mati, alasan untuk kasih setianya, setia-setialah, setia sampai mati. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau sore hari ini kami masih diberikan ingatan Tuhan, diberikan teguran Tuhan untuk kami tetap setia, untuk kami berbuat sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan kami menjadi
gandum-gandum yang berisi ya Tuhan. Jangan sampai kami menjadi jelai-jelai yang nantinya akan terbawa angin Tuhan. Tapi jadikan kami menjadi gandum yang berisi sesuai dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, sembah dan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan menjadi nasihat, wejangan, penghiburan buat kita pada sore hari ini. Sebentar kita akan menjalankan persembahan 2 kali. Kita angkat pujian bersukacita dalam Tuhan. Setiap hari ku berpesta. Puji Tuhan, terima kasih buat korban Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadwal ibadah sepanjang minggu ini, hari Rabu ini ada ibadah doa dan puasa serta pendalaman Alkitab jam 16.30. Hari Kamis ada ibadah kaum muda jam 18, jam 6 sore. Sabtu ada ibadah doa jam 5 sore. Minggu pagi ibadah raya jam 6 pagi. Dan minggu sore ibadah raya jam 4 sore. Ibadah anak sekolah minggu live streaming dilayani oleh guru sekolah minggu dari gereja. Anak-anak sekolah minggu tetap ada di rumah. Dan setiap hari dari Senin sampai Jumat ada doa pagi dimulai jam 4:30. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau hadir silakan, tempat terbuka jam 4:30 pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk saudara-saudara yang akan dibaptis,
Baptisan akan dilaksanakan per 3 bulan dari terakhir kemarin. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang akan dibaptis silahkan mendaftar mulai sekarang supaya ada penjadwalan. Jadi yang mau dibaptis silakan menghubungi gembala-gembala kecil atau Ibu Lili Edi. Pendaftaran TKSD Kabar Baik masih dibuka untuk tahun ajaran baru. Bagi saudara, Bapak Ibu yang punya anak usia TK atau usia SD, SMP, silakan didaftarkan. Karena pendaftaran masih tetap dibuka untuk sekolah umum ini. Sore hari ini kalau ada di antara saudara jemaat yang baru pertama kali hadir, dipersilakan untuk berdiri kalau ada yang baru hadir pertama kali ini. Ada di bawah? Tidak ada ya. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk data jemaat yang belum kembali, kalau saya periksa masih ada banyak ya yang belum kembali. Tolong kembalikan untuk setelah diisi untuk kita dirapikan ya. Maksudnya dimasukkan ke dalam database nantinya. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri ibadah ini, kita tutup dalam doa. Kita angkat pujian, semua baik, nanti dengan kasih Tuhan, dengan hormat Bapak Wakil Gembala untuk tutup dalam doa dan doa berkat. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula telah kata. Semula tak kau tetapkan hidupku dalam tanganmu. Rencanamu Tuhan, rencana indah tak kau siapkan bagi masa depan penuh harap. Haleluya. Kau perbuat di dalam hidupku, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kasih Yesus. Kau jadikan hidupku, hidup kami berarti. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah senantiasa damai sejahtera Allah mengawali hati dan pikiran kita di dalam segala segi kehidupan kita. Kami bersyukur atas terselenggaranya ibadah kami sore hari ini. Kami berterima kasih sebab Engkau sudah membuka kesempatan kepada kami untuk kami beribadah secara langsung di tempat ini bersama saudara-saudara kami, baik pemuda remaja, baik para dewasa, baik orang tua. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menolong Ibu Gembala kami sebagai hamba-Mu Tuhan, memberikan kemampuan senantiasa untuk mengelola ibadah-ibadah yang akan kami hadapi. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberikan kemampuan untuk mengelola sekolah Alkitab Cianjur dan sekolah tinggi teologi, bahkan sekolah umum juga Tuhan Engkau memberkati sebagai kepercayaan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua jemaat di Cianjur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau tetap bersama dengan kami. Itulah menjadi sukacita kami. Haleluya. Menjadi sukacita sebab Engkau berserta dengan kami dimanapun kami berada, sebagaimanapun kami ada. Waktu kami ada di dalam segala masalah, Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk mengatasi masalah itu. Waktu kami di dalam susah, Engkau yang menghiburkan. Waktu kami sakit, Engkau sembuhkan. Waktu kami menghadapi segala hal perkara, Engkau memberikan kemampuan untuk kami melewatinya Tuhan dengan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih, itulah sebabnya saudara-saudaraku kekasih, biarlah sebentar kita pulang dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita. Di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua bilang amin. Selamat sore, Tuhan berkati.